Dan pastinya ini support dari abang. Iya dong. Abang saya. Iya, kalau awal permulaan karirnya kakak disupport sama banyak orang, disayang sama banyak orang. Ya. Caramu menyayangiku luar biasa. Aureli loh ini, welcome to apa kak coba? Dermasya Anak. Tapi ini nama ininya apa nih? Nama apa sih? Acara bukan gak acara. ada, ini gak ada Kemarin acara. Pipi soalnya bikin nama aku, Bun. Apa? Nanti bener nonton deh. Yang sama Pipi tuh lucu banget. Tentang apa ya? Kan soalnya kita nggak pernah ngobrol, Bun, berdua sama Pipi kan nggak pernah ngobrol. Terus kemarin tuh ngobrol sampai Pipi ngomong gini, ya guys, asal kalian tahu kita tuh nggak pernah ngobrol. Dia sampai ngomong gitu, nggak pernah ngobrol nih. Jadi dia emang tega banget sih sama bapaknya, serius. Astagfirullahaladzim. Enggak, Kak. Aku harus ngasih tau kamu Kok tuh tega sih? Ya, kamu tuh kayak apa-apa tuh ngobrol sama bunda, kamu Pipi tuh kayak kamu rada cuek banget. Bukan cuek, Bun. Kalau sama aku mau cerita sama Pipi kayak rada aneh. Dia rada galak sama bapaknya misalnya nih. Astaga, itu kan aku nggak galak, Bun. Misalnya gini, Ya. Mas Anang suka kalau misalnya Aurel lagi dikasih tahu kayak nggak mau dengerin, dia kayak kalau sedih ya gitu, kayak kakak Nggak gitu, cuek Bun. banget. Enggak, Bun, aku nggak pernah kayak gitu. Kayak gitu ya, pokoknya Cuma mungkin tuh bukan dia baper kan. itu enggak faktor umur. Ya kalian bahas apa aja kemarin? Ada di nanti dong. Udah, guys, aku lagi senang banget karena kayak lagi congrats buat kakak Aurel. Aku happy banget, bener-bener happy ya. Gak tau ya akhirnya Apa nggak bisa berkata-kata udah sampai kayak wah gitu. yang pastinya semua ini doa dari orang tua, itu udah pasti. Yang menyertai Aurel udah pasti, sampai kamu bisa doanya orang semoga anakku berhasil jadi orang Sukses. Ya enggak, pastinya Membanggakan. solehah dulu. Solehah, iya. Pastinya terus abis itu jadi orang yang sukses Bisa gitu. membanggakan Membanggakan orang tua itu udah membanggakan pasti. sekitarnya lah, pokoknya Iya, semuanya. iya. Tapi bener-bener nggak pernah nyangka akan kayak gini, ngerti nggak? Sama Bun, aku juga Iya kan, aku tuh kadang masih speechless kayak ini beneran apa mimpi sih gitu. Nah, nggak usah kayak gitu. Kemarin Pipi bener-bener bangga. Iya bangga banget. Sampai kemarin kita bikin kayaknya tuh Pipi banggainnya tuh banget ke aku berkali-kali aku sampai kayak Terharu kan? iya. Karena pipinya tuh biasanya ke dia tuh Iya. suka kayak Nggak, ngeritik. Iya, betul. So Pipi orangnya tuh ternyata kayak cuek-cuek gitu. Ternyata tuh diperhatiin banget. Ternyata perhatian ya. Kayak namanya semua mah- gerak-geriknya tuh perhatiin banget. Mas Anang tuh kelihatannya doang cuek, tapi dia manusia paling kepo di dunia. Dan baperan banget. Dan nggak baperan banget sebenarnya. Bukan sensi. sama kalau enggak baperan sama anak-anaknya, maksudnya kalau misalnya anaknya gini Ya, dikit sama orang enggak? sama enggak ya, Sama cuma sama anak, sama anaknya istri, doang. baper. Baper banget pokoknya sama Nyebelin kita. banget. Sama kita bertiga sih. Aku, Bunda, sama Jiel. Jadi kita tuh jangan disangka kita mulus-mulus, guys. Kita tuh selalu berantem Ada kecil aja, di antara iya. kita berempat. Yes. Itu Betul kita berempat tuh. Iya. Nah, itu Tapi deh. kita saling mencintai banget. Betul. Cuma pasti tuh ada kayak gondok-gondokan, kesel-keselan. Tapi bagusnya kita udah habis itu tuh udah. Udah ya. Mungkin orang tua sama anak kayak kadang ada kesel. Apa sih Pipi? Nah, itu Iya. kadang Pipi suka kayak baper gitu kelihatan langsung mukanya. Yaudah deh, terserah deh. Terus langsung pergi ninggalin kita. Udah kesel, tapi setelah itu balik udah balik lagi. Terus dia tuh habis itu balik lagi. Banyak banget yang nanya ke aku nih sebenarnya dari dulu yang kita nggak pernah ungkapin. Kenapa sih Aurel harus nyanyi di usia yang di atas 21 gitu? Kenapa nggak Bunda sama Pipi kayak dari dulu memaksa Aurel untuk jadi penyanyi? Which is kita udah maksain. Coba Aurel jelaskan kenapa Aurel tidak mau jadi penyanyi dulu. Jadi tuh sebenarnya nggak waktu dulu banget sama Pipi tuh kan sempet ada Duet. Habiskan alam walau tanpa bintang. punya satu album. Nah itu masih niat tuh kayak oke deh, seiring berjalan waktu SMP, SMA, nah itu maunya main. Pokoknya aku nggak mau ngapa-ngapain. Sampai pernah kayak udah gue nggak usah jadi penyanyi deh, nggak tahu deh jadi apa. Yang penting aku hidupnya cuma maunya main, ketemu teman-teman, nakal pokoknya. Nah sampai sampai saat ini. Bukan itu aja sebenarnya, kamu nggak pede. Oh kalau itu semua orang kayaknya tahu. Waktu kamu nyanyi tanpa bintang, jadi waktu itu aku baru-baru kenal. Mereka lagi promo tanpa bintang. Setiap mau live berantem dulu sama Pipinya. Pi jangan live, Pi. Playback aja, Pi. Bapaknya jahat banget. Enggak. Sampai Bun Harus ada satu video di YouTube, ingat nggak? Yang aku Jiel sama Pipi yang disuruh nyanyi tapi aku ngomong melotot-melotot. Iya, Kamu nyanyi iya, ya? Kamu nyanyi iya. ya? Melawan semua arah.
Saking aku nggak pede. Bukan hanya gitu, pokoknya dia pipis dulu ke toilet dulu terus Bunda jahat ya, Bunda tega ya, Bunda nggak sayang sama Sampai aku acara ya. keluarga aja disuruh nyanyinya malu Ya, aku. selalu kayak gitu. Aku waktu itu berpikir mungkin belum saatnya kali, dan Mas Anang saat itu gencar kayak ini harus jadi penyanyi dong, gini jangan bikin malu gini. Hanya saat itu. Begitu dia ngeliat Aurel kayak nggak mau, nggak pede, dia Nggak pernah maksa loh. Dia sempet gini, kayaknya anak ini emang gak ada bakat ya. Gitu dulu katanya. Kamu mungkin nggak mau nyanyi. Oke. Seiring berjalannya waktu dia dewasa guys, dia itu nyanyi terus di kamar mandi. Nyanyi di kamar mandi. Dengerin lagu mulu. Dengerin lagu, terus setiap ada lagu apa, lagu orang dia nyanyiin lagi. Kok aku sama Mas Anang, oh ini anak kok suaranya enak ya gitu. Tapi hanya penyanyi jago kandang yang hanya beraninya di kamar mandi, di rumah, setiap kali Di kamar mandi paling enak Bun, tapi nyanyinya semua. bener. Terus setiap kali misalnya kayak ayo Kak bikin ini. Ngomong, gak usah, aku Nggak, enggak. aku tuh kayak apa ya, di diriku tuh Gak kayak pede. Iya nggak pede tuh sama kayak sebelum nikah udah takut kayak enggak, bukan minder apa ya Bun, nggak tahu deh minder atau saya Bunda pernah nanya kamu kenapa Aku gitu. nanya, Bunda kenapa? pernah nanya, coba deh Kak, akhirnya kita ngobrol berdua jujur gitu sama Bunda. Kakak pernah kenapa nih, kenapa bisa sampai nggak pede, apa pernah ada yang ngatain atau pernah apa gitu. Ya, sampai trauma. Iya trauma gitu loh, nggak tahu, aku juga kayak nggak tahu, nggak pede aja, nggak mau, malu gitu. Sampai lagu mau keluar aja tuh kayak yakin nggak ya, kayaknya nggak yakin deh, kayak gimana gitu. Ya, aneh kan, padahal memang kita nggak, memang kadang gini ya, karena namanya orang tua itu punya, namanya aku udah selalu bilang ke kakak, pasti di anak ini jago nyanyi. Kenapa ya? Secara mungkin orang tua juga penyanyi hebat dua-duanya kan gitu, dan Aurel pasti nurun bakat itu pasti satu. Cuma kalau nggak bisa ya nggak dipaksain gitu, jangan sampai nggak bisa nyanyi hanya gara-gara orang tua. Mungkin itu yang dia takutin kali ya, dulu dia mungkin terlalu capek, terlalu takut dengan nama orang tua. Iya benar-benar itu Iya ya, nggak? itu juga jadi bisa kalau dia benar-benar. nyanyinya jelek atau fals, Aku dia bakal dihujat dan bilangnya kayak dikatain, dibully. nah itu betul Ya, kita kan mungkin kan? Nah itu, tapi mungkin secara nggak sadar kayaknya enggak deh, cuman pas dipilih iya benar, karena terlalu takut. orang kan selalu sangkutinnya Ya, gitu, ini orang tuanya perfect nih iya. misalnya, kok anaknya ini kayak gini. Ini anaknya Anang nih gini Dan nih gitu sering, nih. Kak, ingat gak dulu waktu Tanpa Bintang, ya Allah udah deh Anang, anaknya gak bisa nyanyi jangan dipaksain. Aku inget banget, aku takutnya dia sempat baca kan, karena dulu bukan gak bisa nyanyi, dia grogi, malu, jadi dia Saking jadinya fals jelek kan? nyanyinya. Geter kan gitu. Pernah saya rasain dulu pertama duet sama bapak Anda. Ya itu rasanya tuh aduh kayak campur aduk, kayak mau stres, kayak mau kayak bener-bener pas mau kasih panggung tuh kayak tiba-tiba bisa suka Ya, persis. apa namanya, liriknya salah padahal lagu sendiri Bener. aja sampai salah loh. Gak, Kak, Kalau lagu orang masih nggak apa Bunda deh. cerita dikit ya, dulu aku pertama nyanyi sama Mas Anang gak boleh playback, harus live. Sedangkan Itu aku benci orang banget. bandingkan dengan pasangan-pasangan sebelumnya kan, itu gue nyanyi ya Allah falsnya Aku tahu banget itu. udah sumbang banget Karena itu. Dan Pipi, aku gak denger nah. apa-apa karena nyanyi live di TV pagi baru bangun tidur, Nah, itu. monitornya dengan ini bukan sound bener gitu loh. Itu udah acak adut banget, tapi 1 tahun dibully itu membuat kita jadi berjuang banget bahwa kita masih bisa gitu. Dan sama kayak kamu. Tapi kemarin pas setelah aku sampai itu hitung waktunya aku sampai bisa sekarang ini tuh waktunya 10 tahun. Karena dari SMP itu sampai sekarang tuh kan kayak baru benar-benar yang aku bisa oke deh tuh baru sekarang. Apa waktu itu pernah kamu pas mau nyanyi lagi nih ya, sebelum nge-DJ dia nyanyi, jadi dia sempet nyanyi sama Mas Anang, udah deh lagunya hits banget, cuma setiap tampil udah nggak usah dianggap, kita anggap ya itu bukan Aurel yang berhasil, Makasih ya, Bun. lagunya yang berhasil. Iya, Makasih ya, Bun. itu bukan Aurel yang berhasil waktu Tanpa Bintang, tapi lagunya bagus di saat yang tepat. Tanpa Ya, Bintang, momennya kan pas kan. Terus abis itu ada keluar lagi lagu yang Aurel duet sama Rasya. Duet sama Rasya juga kayak gitu. Dia sebenarnya grogi, terus dia ngapain? Angin-anginan Terus kalau gitu ya. duet itu kan harus bener-bener mungkin ya gitu ya. Terus mungkin saat itu Aurel juga ada lah lagi deket sama orang, jadi mau mesra-mesra juga. Jadi pokoknya, susah deh, ada aja jadi gitu. lagu kalau nggak ridho dari awal Kak, pasti nggak akan berjalan dengan baik. Lagunya hits banget, Aurelnya sama Rasyanya yang Sampai Bunda selalu nyanyiin. gitu loh. Iya, Aurel tuh selalu bikin lagu dari mulai Tanpa Bintang sama Cinta Surga. Sebenarnya lagunya orang suka banget, tapi penyanyinya yang nggak kelihatan. Nah, dari situ aku melihat kalau ini dipaksain lagi nyanyi, Udah dia deh. bakalan nggak jadi apa-apa. Jadi waktu Mas Anang maksa, kenapa sih nggak mau ngeluarin dia single sendiri? Aku punya satu keyakinan kalau dia gagal lagi, yang malu tuh bukan hanya Aurel loh. Kita orang tua kan juga malu maksain hanya gara-gara pengen anaknya jadi penyanyi. Tapi dianya cuma, ya gue cuma bisa nyanyi, tapi gue nggak pede lah apa-apa. Sampai akhirnya dia minta jadi nge-DJ. Itu Mas Anang tuh jujur ya Kak, waktu pertama kali Aurel bilang mau nge-DJ, Mas Anang tuh kayak orang digebukin gitu loh. Cuma Pipi tuh gini loh, orang tuanya kalau misalnya dia mungkin kerasa nggak cocok tapi nggak pernah ngomong ke aku, takut aku pasti kayak jadi down kan. Ya. Jadi Pipi nggak ngomong ke aku, jangan deh. Pipi cuma kayak oh udah. Tapi aku tahu sebenarnya Pipi nggak Ya suka. gitu. Tapi dia nggak mau ngecewain aku buat bikin aku jadi kayak ya udah deh gitu. Dan karena dia sayang banget sama Aurel, dia tuh nggak pernah marah. Sama Aurel yang marah, yang galak tuh aku. Iya. Dan dari dulu dia nggak pernah marah. Aku sampai, nih anak udah kayak gini nggak dimarahin. Pipi nggak pernah, iya kenapa ya? Ah, parah, nggak boleh, nggak bisa kayak gitu, tuh salah. Ih Oke. kok gitu? Sampai akhirnya Aurel nge-DJ tuh dia saya, ya Allah,
ternyata emang nasib anak ini kayaknya dia udah kayak drop banget. Aku bilang kamu tuh jangan ngomong gitu, orang tua hati-hati, maksudnya harus yakinin dia bisa gitu loh. Apalagi aku itu yakin banget. Dan pada saat Aurel udah selesai nge-DJ, aku lihat kan dia udah mulai pede nih, udah mulai ngerasa cantik dong. Kalau dulu kan dia kayak, dia tuh dulu apa bun? Iya Gua bilang, gemuk. Nih guys fotonya. Nah, jangan dong. dia dulu gemuk, terus makan terus, nggak bisa diet, terus nggak mau perawatannya kayak facial. Ya udah bun tuh kan, laser nggak mau. Kak, tapi semua orang pasti dulu bunda pernah jelek kan? Iya, jelek Nah, banget ya malah. Jadi Hancur banget. aku tuh Orang banyak yang nggak nyangka itu juga sekarang. Jadi tuh kayak gitu loh. Jadi mungkin karena pengaruh aku juga merasa dulu aku tuh kan gendut, nggak cantik. Jadi tambah udahlah malas lagi. Terus tambah lagi orang kalau ngatain tuh bener-bener fisik. Jadi aku kayak udah deh gak mau deh. Kok ini Aurel kayak siapa sih? Kok gini. Padahal dari kecilnya cakep. Lihat kan fotonya aku udah share, kalian lihat ya. Ini foto Aurel dari kecil nih. Nah tuh cari deh tuh gitu. Kamu kalau lihat foto SMP ku, kamu bakalan gak nyangka aku seperti itu. Nanti guys baik aku cari juga bunda ya. Nanti aku kasih nih di sini juga kasih ya. Tapi itu aku dulu sampai kaget ini bunda gitu. Jadi kalau dia cute marah, aduh. Nah, akhirnya dia orang mau mikir apa ya udah terserah nggak apa-apa. Yang penting mukanya Aurel tidak ada yang pernah dioperasi sama sekali. Titik. Nah terus sampai dia selesai nge-DJ udah mulai pede kan, cantik, kurus apa. Kalau udah suka banyak apa, udah tuh dia mulai pede. Terus dia setiap nyanyi ikut kita duet, udah mulai, atau dia misalnya ikut aku show gitu apa ya, udah agak mulai mungkin karena orang udah mulai banyak yang ih orang kok cantiknya sekarang, orang cantik sekarang ya kayak gitu-gitu. Dia udah mulai pede dan nyanyinya pun udah mulai lebih luas, walaupun kadang kalau mau manggung bun kok aku stres banget ya, keringet dingin kayak gitu tapi sampai aku kan begini nih kak, nyanyi duetnya sama bunda, saya kan lupa lirik. Padahal aku baca terus liriknya sampai buru takut gitu. Banyak banget undangan yang harusnya dia nggak nyanyi, aku kerjain pokoknya, dan orang jadi seneng kan dia nyanyi. Emang bunda emang iseng pokoknya karena suaranya bagus, nggak mungkin aku suka tiba-tiba ya lagi di undangan gitu tiba Aurel naik atas panggung, aku kayak what bun Aurel sekarang nggak mungkin nggak naik kan, kayak aku udah sampai kayak aku marah banget bun, kenapa sih kalau nggak gitu. Mungkin aku kan jadi merasa nyaman dengan kayak enggak gitu. Ya aku sedih kalau dia tuh kayak punya suara bagus tapi kayak dia ya udahlah gue gini aja kan, nanti nggak sih gitu. sayang sampai akhirnya ya udah Aurel disuruh, kalau aku tahu anakku nggak bakat ya nggak mungkin aku jebak anakku untuk naik panggung kan, yang ada gue yang malu. Tapi karena dia bisa gitu dan dia itu nyanyi apa aja menurut aku enak, menurut aku ya, beda persepsi orang nggak apa-apa, tapi menurut aku kalau enak sampai akhirnya aku bilang kak kamu tuh enak banget nyanyinya. Nah di tahun lalu, di tahun 2019 akhirnya memutuskan oke bun aku mau nyanyi. Harusnya ini udah keluar tahun lalu. Itu dengan bener-bener ngumpulin pedenya, aku sampai pernah bilang bun aku kayak harus ambil les atau apa yang supaya aku tuh pede, karena mungkin aku tuh kayak ada yang aneh di apa gitu, nggak ngerti. Nah itu ya mungkin tadi ya salah satunya. Iya, tapi nggak tahu lagi apa lagi. Mungkin ada juga faktor lain yang kamu nggak tahu dan nggak bisa cerita juga karena bingung juga gitu kan. Nah sampai akhir tahun lalu 2019 pertengahan lah ya kalau nggak salah dikasih sama adek Govinda, dek Aurel udah mau kayak awal-awal deh. Iya, Aurel mau nyanyi nih, aku bilang dikasih lah 4 lagu. Nggak tahu kenapa aku milih 2, dia cuma milih 1 dan dia langsung ini bun. Nah aku milih 2, pertama kepastian, yang kedua ada aku nggak tahu judulnya tapi pokoknya enak juga. Enak juga, cuma aku bilang kak orang tuh suka lagu galau, yang satu lagu cinta. Oh iya iya bener kan? Itu yang kemarin aku bilang kak nggak akan kemakan. Terus dia juga suka. Terus dia juga bilang, aku bilang kak mau ada yang galau ada yang nggak? Dia bilang bun iya sih lebih kemakan market tuh, orang kan banyak kan yang galau daripada yang jatuh cinta, parah banget kita ya. Akhirnya aku bilang iya sih kak, kalau cinta-cintaan Bunda sama Pipi aja. Aku bilang udah kamu lagu-lagu galau. Akhirnya dia yang udah deh, katanya aku juga kayak lebih seneng lagu galau. Dipilih lah itu Kepastian. Dan ketahu apa permasalahan Kepastian itu? Kenapa baru keluar sekarang? Berapa kali kamu take rekaman? 4 atau 5 kali. Itu kemarin ya sampai aduh ya Allah bener-bener. Pipi kemarin juga cerita bun, pas Aurel dikasih dengar pertama kali, Pipi sama Bunda orang pertama yang kayak gak enak. Padahal Om Adi dia bilang udah enak mas. Bunda sampai bilang bun kok kayak ada yang kurang ya, Aurel nyanyinya nggak lepas. Kalau kenapa nih ngomong gitu lah. Iya Bunda sampai ada apa nih anak nih, pasti ada yang aneh gitu. Iya. Terus akhirnya Pipi bilang coba deh sekali lagi deh take lagi. Terus masih ada yang kurang. Sampai akhirnya Bunda yang ngedirect karena beberapa kali ternyata memang directnya nggak cocok, aku tuh nggak bisa di direct orang gitu. lain. Aku tuh satu nggak bisa di direct orang lain dan cocok-cocokan. Kalau aku nggak cocok, ya udah mau dipaksa sampai kayak apapun nggak bakalan bagus, nggak bakal enak.
Yang ngedirect sih pasti bagus banget orang-orangnya. Cuma Iya, cuman bukan nggak bagus, apa tapi ya? Aurel itu jadi gini, 4 kali direct itu, yang keempat baru aku, yang 3 kali tuh orang-orang hebat. Cuma mungkin Aurel tuh kayak nggak pernah Iya. nyanyi kan single sendiri. Ada satu yang bisa ngedirect dia tapi udah almarhum, ya. Iya. Almarhum Victor. Dan orangnya waktu itu nggak bisa kita hubungin. Akhirnya di direct 1, 2, yang ketiga semua nggak ada yang ini. Akhirnya aku dibantu juga sama tim kita, sama saudara juga, ada Indi, ada Yudis juga yang di studio. Mereka juga banyak banget ngebantuin Aurel di saat lagi proses rekaman. Karena kan harus disemangatin, karena kan aku udah Betul. lama nggak nyanyi Kak. Ya. Kayaknya nggak tahu deh kenapa ya aku nggak bagus. 3 kali tuh bukan gak enak ya, B aja gitu. Nggak, Bunda tahu Aurel soalnya aku tahu, bisa yes. lebih, tapi Betul. kenapa nyanyinya begini doang nih? Kenapa ada apa Betul. emangnya gitu? Betul. Ternyata kayak harus di rumah, Bun. Ya, nggak boleh jago kandang tapi Kak. Bukan Bun, tapi emang kalau di rumah rekamannya tuh mungkin ruangannya tuh udah beda Bun. Tapi semua itu akan jadi Mindset nggak sih? bukan pengalaman. Semua pengalaman. Kalau kamu namanya baru pertama, wajar kayak gitu. Nanti kalau kamu udah tahun-tahun, Kalau bertahun-tahun, kata udah orang lama, jam terbangnya. jam terbangnya. Jadi sekarang dia nyanyi di mana aja sih udah. Aurel nyanyi. Oh, dia nyanyi walaupun masih kadang agak-agak. Sekarang ya. gampang banget. Sekarang udah gampang, walaupun terkadang ada kayak masih ada yang kayak Dia tuh nggak pede dengan suara dia sendiri yang padahal enak banget. Dan satu semua orang yang di YouTube tuh selalu pada, Bun kenapa sih nggak disuruh nyanyi? Aku suka kesel sendiri. Siapa yang nggak suruh nyanyi gitu kan? Dan orang selalu bilang, Aurel ayo dong pede, kenapa? Dan semua orang kayak udah pernah tahu aku tuh nggak pede, nggak tahu deh. Kelihatan kali ya kalau aku mau kasih panggung aku kayak pucet, Iya. kayak mungkin kayak Takut, dia kebanyakan takut. Aduh takut fales, Bun. Aduh takut ini, takut ya itu. udah keburu terlalu banyak pikir, Iya. terlalu dipikir. Jadi Iya. kadang suka nyanyi tuh terlalu mikir kan jadinya juga nggak bagus ya. Jadi nyanyinya mikir aja kayak, aduh suara gue fals nggak ya? Ya, itu Sampai tuh, mikir, ya, aduh. ya, benar-benar. Sampai akhirnya yang keempat rekaman itu jadi bagus banget, sampai ini yang hasilnya. Aku bangga banget karena ngedirect dia yang maksudnya sebenarnya aku bukan nggak pernah ngedirect vokal orang gitu kan. Kayaknya juga nggak hebat-hebat banget jadi vokal director. Cuma mungkin karena aku tahu dia banget kan. Kayak ini anak bisa sebenarnya kayak gini, ini anak bisa hit the note, ini anak bisa gini, ini anak bisa gini. Jadi pas kita bareng-bareng di studio ngeinin dia, jadilah ini. Dan itu benar-benar dia ada komplain-komplainnya. Bun capek, Bun apa Bun. Sampai akhirnya kita benar-benar nggak mau Kak. Besok ulang lagi. Sampai bete, sampai Bu, aku nggak mau deh, udah deh kok, sampai ngambek-ngambek. Nggak, ayo, Benar. aduh kayak udah Dan sampai Bunda mau yakin, nangis Kak, gitu. Bunda aduh. yakin sebenarnya kamu tuh ini udah bagus banget ya. Kan sebenarnya bisa lebih bagus lagi. Bisa, tapi ini udah bagus banget. Tapi mungkin bisa lebih. Tapi masih jamnya jam terbang, masih awal-awal itu aja. Karena udah lama banget nggak pernah nyanyi, terakhir nyanyi itu ya itu udah lama makanya. Di jadi kamar pas- mandi tapi sering nyanyi. Oh, kalau di kamar mandi, Bun, enak. Sekarang siapa yang coba jujur nih? Kalau nyanyi di kamar mandi tuh kayak nggak ada fals, orang yang nggak bisa nyanyi di kamar mandi karena Iya. enak, menggema gitu kayak. Enak banget lah pokoknya. Jadi yang nggak tahu deh, Ini kayak aku tuh sampai aku tuh sampai nangis loh pas. Speech nggak, soalnya tuh gimana Speechless. ya? Soalnya sampai aku juga trending kayak aku tuh juga sampai udah nggak bisa lagi, tau harus udah nggak bisa sampai kayak gitu saking kayak ternyata aku bisa gitu. Dan kamu tuh harus berterima kasihnya bukan hanya ya pasti sama Allah pertama, Itu udah pasti. sama kita semua, tapi yang paling penting sama emak-emak online dan semua fans kamu dimanapun berada, itu yang setiap hari membuat kamu sampai kayak begini Kak. Makanya Jadi itu dia, aku udah the best banget yang udah itu bisa sampai ke Taiwan, ke Singapura, Malaysia udah. dan trending dunia 19. Tapi sebenarnya bukan bangga trendingnya sih Kak. Cuman aku bisa membuktikan kalau ternyata aku bisa, karena kan aku sempat udah nggak pernah kayak apa, mungkin orang udah banyak udah Gak kan lihat keluar, tuh, sekalinya keluar, boom gitu. Itu jadi aku kayak aku merasa kayak wow. Dan walaupun perjalanannya masih panjang, masih banyak karya yang mau dikeluarin lagi, cuman ini udah awal yang sangat baik gitu. Jadi nextnya aku jadi udah nggak, kan dulu aku saking takutnya nggak laku, takutnya nggak suka orang atau apa, jadi udah keburu down. Pas ngeliat kayak gini, alhamdulillah orang seneng nih. Oke, berarti aku jadi pede. itu udah mulai ada pede. Walaupun kadang masih suka kayak nyanyi, enggak Bun, Bunda aja nyanyi. Ayo Kak nyanyi, Bunda aja Kak nyanyi. Ya oke, nyanyi. Sebenarnya kayak mimpi sih buat kita semua. Jadi kadang kalau orang ini banyak banget kayak mau interview apa, aku juga bingung mau jawab apa. Aku bilang dulu aku masih speechless karena yang harusnya ngomong kan dia kan. Kita kan keluarga hanya support system, tapi dia yang paling dia membuktikan pada diri dia sendiri dan kepada semua orang bahwa dia bisa. Yang penting Kakak nggak boleh sombong. Ya itu. Apalagi ingat, kamu yang bikin kamu sampai kayak begini itu adalah orang-orang itu yang di luar Ya. sana. Memang akan ini jalan kamu masih panjang, ini baru awal permulaan karirnya Kakak, disupport sama banyak orang, disayang sama banyak orang. Ya. Caramu menyayangi
Pokoknya harus tetap kece. Iya ya. dong. Aku nunggu single keduanya. Ya, Mau harus, nangis deh. nah, single keduanya, Allah udahlah, ditunggu lah guys. Guys, ini ada cerita seru. Arsy tuh cemburu sama kakak Loli. Dia sampai gini. Dia ngefans Jadi sebenarnya. 1 hari 2 hari ini kan kita bahas awal trending tuh kita kayak terlalu bahagia kan. Dia kok diam gitu. Tapi aku agak marahin sih. Maksudnya aku bilang Arsy boleh berambisi tapi nggak boleh jealous sama kakak sendiri. Dia nggak jealous tuh cuma gini. Ya, Arsy kan juga pengen trending kayak kalau. Sampai enggak, bentar lu. Nah, kemarin, yaudah Arsy nanti cover lagu Kepastian kalau dia. Nah, terus dia sebenarnya gini. Iya. Sebenarnya dia akhirnya ngomong, tapi Arsy kan pengen punya lagu sendiri juga. Iya. Jadi dia sebenarnya pengen punya lagu gitu loh. Dia nggak mau nge-cover. Iya. Jadi kita kayak, itu Kok bisa otaknya ke situ anak kecil? akhirnya ayah langsung pipi langsung kayak, ih udah ayah bikinin lagu buat Arsy. Langsung kayak gitu. Dia langsung kayak, oke ayah, langsung baru seneng gitu. Ternyata dia pengen punya lagu sendiri bukan nge-cover. Coba aduh, bener deh dia tuh anak ajaib deh. Dan pastinya ini support dari abang. Iya dong. Abang saya. Ya kalau misalnya nggak disupport karena dia orangnya juga kayak Dia juga sama, dia tuh kayak punya sifat sedikit kayak aku untuk suka ngeritik gitu. Iya. Misalnya kayak aku nggak pernah takut untuk ngeritik dia kayak Kak jelek. Nah, dia sama. Kalau orang harus cari bahasa yang Kak kayaknya kurang ini. Kalau aku nggak bisa, Iya, Kak itu jelek. satu. Sama dia tuh gini, sama yang paling sama kayak Bunda. Dia tahu aku bisa, makanya dia bilang enggak, kamu tuh bisa yang itu. Kenapa enggak itu? Iya. Aku bilang aku nggak bisa. Udah coba belum? Bisa. Aku sampai oke aku bisa. Bisa nggak? Bisa. Harus gitu, harus digituin. Dan dia bisa kayak, nah ini aku paling gak nyangka main film. Aku nggak, kalau itu aku nggak yakin. Sumpah. Kok Bunda Kalau ya, nyanyi Bunda lihat aja nanti filmnya kalau dia nggak banget gitu. Makanya aku nggak tahu siap menjadinya apa. ya udah pokoknya kalau kata-kata Bunda akan melihat Aurel di situ bukan Aurel. Nah, berarti bagus. Cocok banget walaupun aku pertama juga gak yakin kayak aku gak bisa deh. Gara-gara dia juga bisa. Cuma belum bisa nangis aja ya. Bisa nangis nggak terlalu yang gitu. Nggak bisa kayak real life. Kalau real life kan cengeng banget kan Bun. Dia kalau real, kalau aslinya dimarahin dikit tuh cengeng. Iya. Diapain orang cengeng. Iya emang cengeng banget. Tapi pas disuruh acting emang susah sih Kak. Ya emang gak bisa aku acting nangis. Nah Ya udah yang penting Asyapmen nanti semua harus nonton karena nggak nyangka kata gini, Bunda nggak boleh nonton sekarang, Bunda harus nonton nanti di bioskop. Jahat kan? Padahal aku dijadiin cameo sama dia. ada Parah Arsy, gak? ada Arsy, Arsy semuanya. juga pinter emang dia semua dijadiin cameo. Tapi dia bilang Bunda nggak akan nyangka Aurel bisa gitu, sampai dia berarti dia juara Alhamdulillah banget. bisa Tapi semua dong. pastinya lebih bagus nyanyinya sih kalau menurut aku ya. Tapi kita lihat aja, nonton aja Asyapmen jadinya. Oke guys. Oke guys, kakak sukses sekali lagi kamu. Amin. You did you did a great job. Kita udah semua pasti nungguin single keduanya Aurel, tapi single satunya pasti semua orang masih terngiang-ngiang. Coba nyanyi dikit dong refnya. Aku butuh kepastian, kejelasan hubungan kita. Udah segitu aja. Orang nonton lagi videonya. Nonton YouTube-nya dan pokoknya terima kasih yang udah buat support Aurel, yang udah mendukung semuanya. Terima kasih dan semoga Aurel view-nya makin banyak dan Kedepannya makin bisa berkarya makin dengan yes. baik dan meramaikan industri musik Indonesia. Wah, jangan Bye lupa guys. komen, and subscribe. Jangan Aurel doang ya, ada Hermansyah A6 Semuanya juga. harus. Masih Arsy Arsy gimana ya? Oke, gimana? Caramu menyayangiku luar biasa. Sederhana perhatian